Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan belajar past continuous tense. Sebelumnya, silakan berdoa dulu. Selesai? Pertemuan yang lalu kita belajar present continuous tense ya. Nah, hari ini kita belajar past continuous tense. Apa itu past continuous tense? Past itu artinya lampau, continuous itu sedang berlangsung ya. Tense kegiatan. Ya, jadi kegiatan yang sedang berlangsung di waktu lampau. Kalau kita baca di sini, past continuous tense adalah bentuk tense yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu kegiatan, kejadian, atau aksi yang sedang berlangsung dalam waktu tertentu, yang juga dibarengi dengan kejadian lain yang terjadi bersamaan, atau aksi lain yang terjadi pada masa lampau. Artinya, di past continuous ini ada dua kejadian ya. Ada kejadian pertama, ketika terjadi kejadian pertama, kemudian dibarengi dengan kejadian yang lain. Nah, supaya pemahaman kalian lebih mudah, akan Bulis tayangkan sebuah video tentang past continuous. Hai guys, bertemu lagi dengan saya Arianto di Solo English Center. Well, in this video we would like to learn the new materials for the 9th grade students of junior high school. The topic will be present continuous tense. Nah, apa itu present continuous tense ya? Jadi itu adalah suatu tenses yang digunakan untuk menyatakan kegiatan atau aktivitas yang sedang dilakukan atau berlangsung ya. Kemudian kata keterangan waktu yang biasa digunakan adalah now, right now, at the moment, dan lain sebagainya. Nah, sekarang rumusnya ada 3 ya teman-teman. Kita mulai dari yang positif. Positif itu rumusnya adalah subject plus to be plus verb ing plus object atau complement. Nah, kan tetapi subjek dalam suatu kalimat itu kan banyak ya, maka to be-nya itu mengikuti subjeknya. Yang kalau kita lihat di sini, yang to be-nya is itu digunakan oleh subjek she, he, dan juga it. Yang to be-nya am itu digunakan untuk subjek I. Yang to be-nya are itu digunakan untuk subjek they, we, sama you. Itu they ya, bukan the. Oke, kita lanjut. Sekarang contoh dari kalimat positif, yaitu my mother is cooking in the kitchen. Kalau mau dikasih keterangan waktu, now, misalkan begitu. Yang kedua, they are playing football right now. Dari sini bisa kita lihat ya, di sini ada my mother, itu sebagai subjek. Is itu adalah to be yang mengikuti my mother. Cooking ini adalah verb ing-nya. In the kitchen adalah complement-nya ya. Kemudian yang kedua ada they are playing football. They ini subjek, kemudian to be-nya juga mengikuti subjek yang ada yaitu are. Playing ini adalah verb ing, football ini adalah objek. Kalau mau dikasih keterangan waktu bisa dikasih at the moment atau now. Kemudian kita masuk ke kalimat yang negatif ya. Di sini kita rumusnya adalah ada subjek plus to be plus not plus verb ing plus objek atau complement. Yuk kita lihat contohnya. Nah, kemudian ini adalah contoh untuk kalimat yang negatif ya teman-teman. Contohnya adalah my mother is not cooking in the kitchen. My mother sebagai subjek, is sebagai to be. Nah, antara to be dan verb ing itu ada ketambahan not. Not ini adalah penanda bahwa kalimat tersebut kalimat negatif. Yang kedua, they are not playing football. Mereka tidak sedang bermain sepak bola. Sama, di sini setelah to be juga ada kata not ya, dia adalah penanda negatif. Kemudian sekarang yang ketiga adalah interrogatif. Nah, kalimat interrogatif di sini itu diawali oleh to be dulu.
yaitu is MR tadi, kemudian baru ditambah subjek, baru ditambah verb ing plus objek atau complement. Contohnya begini ya, dari kalimat tadi ya, kita rubah menjadi to be-nya adalah is, berarti is my mother cooking in the kitchen. Bisa ada dua jawaban ya, yes she is atau no she is not. Yang pertama. Yang kedua, dari kalimat tadi bisa diubah menjadi are they playing football? Jawabannya juga dua, yes they are atau no they are not. Jelas ya? Nah, itu tadi adalah penjelasan singkat mengenai present continuous tense. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan, boleh dituliskan nanti. Tapi sekarang kita kerjakan dulu latihan di bawah ini ya. Perintahnya adalah ubahlah kalimat di bawah ini menjadi kalimat negatif dan interrogatif. Yang pertama, Sinta is cooking fish in the kitchen now. Yang kedua, I'm reading a newspaper at the moment. Nah, silahkan dari contoh ini nanti teman-teman kembangkan menjadi kalimat negatif dan interrogatif. Tuliskan di kolom komentar. Oke? Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai present continuous tense beserta dengan contohnya ya. Kalau teman-teman masih memiliki pertanyaan atau pengen kursus, bisa segera join kami, follow IG kami, dan silahkan DM di Solo English Center ya. Terima kasih. Anak-anak, setelah kalian menonton tayangan video tadi, Bulis harapkan sudah mendapat gambaran apa itu past continuous tense. Jadi past continuous tense itu menggambarkan suatu kejadian yang terjadi di waktu lampau yang dibarengi dengan kejadian yang lain. Untuk membuat kalimat past continuous tense itu rumusnya adalah seperti contoh ini ya. She was sleeping when his parents arrived at 9 o'clock. She subject, karena she maka memakai was ya. Kalau seperti yang diterangkan di video tadi, kalau was itu digunakan he, she, it, sedangkan verb untuk I, you, they, we. Kemudian diikuti kata kerja verb ing. Jadi setelah subject, to be, kata kerja ing, kemudian when atau while yang diikuti dengan kejadian berikutnya, tetapi bentuknya berbeda. Ya, kalau di sebelah kiri tadi itu bentuknya was ditambahkan dengan verb ing, sedangkan yang di sebelah kanan itu menggunakan simple past yang mana subjek diikuti kata kerja bentuk kedua. Ciri-cirinya misalnya yang beraturan itu ada tambahan ed dan keterangan waktu atau yang lainnya. Jadi she was sleeping when his parents arrived at 9 o'clock. Jadi yang sebelah kiri itu menggunakan was atau were dan verb ing, sedangkan yang sebelah kanan menggunakan kata kerja bentuk kedua. Ini boleh dibalik, ya, boleh juga his parents arrived at 9 o'clock when she was sleeping, bisa seperti itu. Bisa juga menggunakan while, ya. Jadi tidak harus selalu bentuknya yang was ing itu sebelah kiri, yang arrived atau yang bentuk dua itu sebelah kanan, bisa dibolak-balik. Dan when, while-nya tidak harus di tengah, kadang-kadang juga di depan. Contoh yang di atas tadi mudah-mudahan kalian semakin jelas ya. Jadi ada penjelasan lagi di sini ya, bahwa ini berarti bahwa dia telah tidur sebelum jam 9, masih tidur ketika orang tuanya datang, dan mungkin masih tidur setelah jam 9. Jadi semua rangkaian kejadian tersebut terjadi pada suatu waktu di masa lampau yang bersamaan ya, yang saat ini ketika diceritakan sudah tidak terjadi lagi. Jadi dua kejadian yang terjadi di waktu lampau ketika diceritakan sudah tidak terjadi lagi atau sudah selesai. Ini bisa kalian pelajari juga rumus-rumusnya ya. Ada subjek, to be, was atau were, kemudian kata kerja ing, kemudian nanti kalau digandeng dengan kalimat yang menggunakan past ya, past kata kerja bentuk kedua ditambahkan dengan while atau dengan when. Anak-anak, setelah kalian tadi melihat tayangan video dan sedikit penjelasan singkat dari saya,
ini ada soal latihan, yaitu soal past continuous tense. Kalian lengkapi yang nomor 1 sampai 10 ini dengan menggunakan was atau were. Silakan ya, nanti jawabannya ditulis di lembaran kertas, tulis saja nomor 1 apa, nomor 2 apa, dan sampai nomor 10. Kemudian juga ada yang tadi soal menjawab was atau were saja. Yang berikutnya adalah soal yang kalian rubah kata kerjanya. Contohnya, while Jane was bla 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 cook, the lunch, the phone, bla 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 ring. Jadi kata yang dalam kurun ini kalian rubah ya. Misalnya, while Jane was, karena ada to be maka kata kerjanya ya, was cooking, the lunch, the phone, rang. Karena yang di sebelah sini harus kata kerja bentuk kedua. Kalau yang satunya sudah menggunakan was ing atau were ing, yang di sebelahnya itu menggunakan kata kerja bentuk kedua. Jadi ring tadi berubah menjadi kata kerja kedua itu rang ya. While Jane was cooking the lunch, the phone rang. Nah, yang ini bentuk soal ini kalian kerjakan nomor 1 sampai 5. Setelah kalian kerjakan di kertas, kalian bisa mengumpulkan jawaban itu. Yang kelas 9A dan 9C dikumpulkan di Bu Listiani lewat email dengan alamat listiani.spd@gmail.com, atau kalau kesulitan bisa lewat WA ya, di foto kemudian dikirim ke nomor saya, ini nomor saya tertera. Untuk yang kelas 9B kalian kirim ke alamat emailnya Pak Happy. Nah, ini nanti bisa tanya emailnya alamatnya apa ya, tulis lupa, atau ke WA Pak Happy dulu, ini nomornya. Demikian anak-anak. Mudah-mudahan penjelasan singkat tentang past continuous ini bisa kalian pahami. Jika mengalami kesulitan, diulang lagi, dibaca lagi PPT ini, videonya bisa di setel lagi supaya kalian paham. Mudah-mudahan yang disampaikan Bu Lis tadi bermanfaat. Akhirnya saya akhiri dulu pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kalian senantiasa sehat. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.